Karena polanya sama gitu, kayak bendera-bendera PKI gitu kan. Mereka cetak sendiri, mereka injak-injak sendiri. Mirip dengan emak-emak itu gitu. Dia bawa banner, foto, diinjak-injak, lalu kemudian diambil lagi bannernya buat taruh di rumahnya. Buat taplak meja gitu kan. Saya terus terang kasihan gitu ya. Bukan kepada Gus Yakutnya. Gus Yakut sih udah menteri. Beliau nggak perlu kasihani. Tapi emak-emak ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah terjebak dalam banyak kesalahan. Bagi saya itu mirip sekali dengan orang-orang yang sekarang sedang protes terhadap pernyataan Gus Yakut. Mungkin tujuan mereka ingin terlihat kritis, ingin terlihat keren, ingin terlihat membela agama Islam dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan justru melakukan pelanggaran hukum lain. Dan ini kalau diproses sama kepolisian, semuanya akan masuk penjara. Termasuk Sugi Nur, Doni Pedang, dan emak-emak yang demo bawa banner kemarin. Ini kalau diproses, udah cukup bukti-buktinya gitu. Masuk penjara semua orang ini. Ya, tapi saya sebelum menjelaskan soal itu, di awal video ini saya ingin mengcounter opini-opini liar soal suara azan dan lolongan anjing gitu. Sebenarnya isu soal ini saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Cuma ternyata setelah itu masih muncul opini-opini yang terlihat atau terdengar logis, tapi sebenarnya sesat dan menyesatkan. Yang pertama soal speaker sebagai budaya. Ada orang bilang bahwa toa speaker itu bukan hanya sehari dua hari. Itu sudah ada sejak tahun 70-an. Kenapa sekarang mau diatur-atur? Dan kalau ini sudah menjadi budaya di Indonesia, kenapa ini mau dihilangkan dan sebagainya? Ya terdengar logis gitu ya. Tapi faktanya jumlah masjid di tahun 70-an dengan sekarang tahun 2000-an itu secara jumlah jelas lebih banyak sekarang. Karena kalau kita perhatikan di jalanan, di jalan raya, di banyak tempat, entah itu Indramayu, Cirebon, Surabaya, Madura, di banyak jalan raya kita, itu orang-orang tuh banyak yang minta amal, yang bikin pelang di tengah gitu ya, supaya kendaraan kita itu pelan-pelan dan mau ngasih duit ke mereka untuk pembangunan masjid gitu. Sampai sekarang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu gak selesai. Ada di mana-mana kok. Itu faktor yang membuat pembangunan masjid jadi terlalu banyak gitu. Di desa saya dulu tuh masjid cuma satu gitu. Sekarang udah 3 atau 4. Sekarang dibangun lagi tuh satu. Minta amal tiap hari gitu ya. Ya, kita sebagai masyarakat sebenarnya bahasan soal masjid ini atau suara toa yang ada di masjid itu sudah ada sejak berpuluh tahun yang lalu. Cuma masalahnya kita itu nggak berani protes. Karena kan masjid itu rumah Allah. Dan takmir masjid otomatis sebagai penjaga rumah Allah. Itu logikanya gitu. Jadi kalau kita mau protes, itu kita mikir-mikir. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada pernah konflik antara masyarakat dengan takmir masjid? Banyak. Banyak banget. Saya pernah mengalaminya juga gitu. Karena saya punya anak bayi usia 3 bulan, lagi sakit, demam. Speaker ngarah ke rumah saya. Kenceng banget. Untuk tujuan kepentingan masjid gitu ya. Acaranya sih bagus, tapi kan bikin peka telinga gitu. Saya minta untuk turunkan sekali, 2 kali, 8 kali, 10 kali. Diturunkan, naik lagi. Diturunkan, naik lagi volumenya. Terus kayak gitu. Sampai akhirnya ya saya mengambil keputusan kayak Rusia. Serang gitu. Ya, tapi kan nggak banyak orang untuk berani menyatakan pendapat seperti itu. Di sisi lain, banyak juga orang-orang yang lebih arogan, lebih berani dibandingkan orang-orang yang terganggu di sekitar masjid. Nah itu faktanya. Dan secara teknologi, suara-suara speaker hari ini itu jauh lebih nyaring dibandingkan tahun 70-an. Makanya kemudian banyak orang sekarang takmir-takmir masjid itu beli speaker yang kenceng banget. Supaya lebih oke dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ini faktanya, makanya kemudian mau diatur volumenya itu maksimal 100 desibel. Itu loh tujuannya gitu. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa ini kan ada sejak tahun 70-an, sudah sejak lama dan sebagainya, nggak pernah ada masalah tuh, kenapa baru sekarang ada masalah?
saya bisa pastikan Anda bukan orang Islam atau Anda nggak tahu kondisi masyarakat Muslim di Indonesia. Bahwa masalah atau konflik soal suara speaker itu sudah ada sejak tahun 70-an, sudah ada gitu. Dan pemerintah sudah membuat aturan. Cuma masalahnya itu nggak ditegakkan. Nggak berani juga ditegakkan. Ya karena kembali lagi. Karena takmir masjid itu adalah penjaga rumah Allah. Jadi kalau mau diprotes takut masyarakat gitu kan. Nah sekarang dengan Kementerian Agama, dengan Menteri Agama yang lebih tegas, yang lebih paham soal urusan-urusan agama, soal syariah dan fikih dan sebagainya, makanya kemudian Gus Yakut berani untuk menyatakan itu. Berani untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah kita buat sejak puluhan tahun yang lalu. Baru sekarang berani gitu. Ya karena kalau ditanya kenapa? Ya karena lebih paham soal agama dibandingkan menteri-menteri sebelumnya. Mungkin. Yang sebelumnya kan menteri agamanya dari mana? Gak enak saya bilang. Ya kayak gitulah, gak terlalu dalam urusan agamanya gitu. Atau juga ada orang yang mengatakan bahwa semua orang yang protes terhadap suara azan, suara speaker azan di masjid, itu mungkin waktu dia lahir dia nggak diazanin katanya. Sampai kemudian ada emak-emak, ini sedih sekali gitu. Ada emak-emak, ibu-ibu bawa spanduk atau banner, ada muka Gus Yakut, lalu kemudian badannya tuh diedit badan anjing. Lalu ada tulisannya di sebelahnya. Inilah contoh kalau orang ketika lahir nggak diazanin, tapi kemudian dilolongin anjing, nanti setelah besar kembali jadi anjing katanya. Ada fotonya Gus Yakut di sana. Saya terus terang kasihan gitu. Bukan kepada Gus Yakutnya, tapi kepada emak-emak ini. Ini kalau mau diproses sama kepolisian, masuk semua orang-orang ini. Masuk semua. Tapi selain itu, saya ingin juga counter gitu. Opini soal bayi waktu lahir diazanin, itu kan kalian artinya nggak paham dengan konsep azan untuk bayi. Saya ketika lahir, saya tidak diazani dengan suara toa atau speaker masjid. Ya mungkin ada bayi-bayi yang ketika lahir dibawa ke takmir masjid, lalu kemudian diazanin pakai speaker. Ada. Ya inilah hasilnya, mungkin kalian-kalian yang sekarang peka telinganya itu, yang nggak paham soal konsep agama Islam. Yang ketika mau diatur speakernya ngomel-ngomel, saking sayangnya sama speaker. Karena mungkin bayinya diazanin pakai speaker. Ini kan berbeda gitu. Diazanin dengan speaker suara azan, ini dua hal yang berbeda. Saya sebagai bayi dulu ketika lahir, saya diazanin sama bapak saya. Gak pakai speaker, gak pakai toa. Ya nggak tahu kalau kalian yang sekarang protes-protes itu, saya nggak tahu gitu. Ya mana tahu bapak kalian nggak tahu azan gitu kan? Atau kalian juga jangan-jangan nggak tahu susunan azan itu seperti apa? Fadlizon, Roy Suryo, jangan-jangan nggak tahu gitu kan? Ya mana tahu. Dan ada juga mama yang nginjak-nginjak poster Gus Yakut. Ini sebenarnya ajaran-ajaran yang apa ya? Saya ingin bertanya, ini ajaran yang mana sih? Karena polanya sama gitu, kayak bendera-bendera PKI gitu kan. Mereka cetak sendiri, mereka injak-injak sendiri. Mirip dengan emak-emak itu gitu. Dia bawa banner, foto, diinjak-injak, lalu kemudian diambil lagi bannernya. Buat taruh di rumahnya. Buat taplak meja gitu kan. Saya terus terang kasihan gitu ya. Bukan kepada Gus Yakutnya. Gus Yakut sih udah menteri. Beliau nggak perlu kasihani. Tapi emak-emak ini, itu kalau saya jadi anaknya, malu saya. Pakaian bagus, pakai kerudung lebar gitu. Mukanya muka-muka emak-emak yang memilukan. Tapi jarinya jari tengah yang dihadapkan kepada foto Gus Yakut. Ya tapi kalau emak-emak kan itu udah expired gitu ya. Artian ya udah, dia udah punya suami gitu, udah punya anak, ya udahlah biarin aja. Tapi yang kasihan kan yang masih muda-muda, yang kayaknya masih anak-anak, masih jomblo atau masih dalam tahap PDKT. Ini kan kasihan banget, videonya viral di mana-mana. Itu membuat dia kan pasarannya jadi terkunci gitu.
Terbatas ke orang-orang yang pro terhadap aksi dia gitu kan. Kalau orang-orang NU ngelihat si calon kayak gini, udah pasti mundur. Wah, cari yang lain aja lah katanya. Kan kasihan gitu. Efeknya nggak seberapa. Kepada Gus Yakut nggak ada dampaknya, tapi dia terhadap kehidupannya itu bisa berbeda sama sekali. Kasihan gitu. Jadi saya sih sebenarnya tahu dan paham bahwa orang-orang ini sebenarnya minoritas gitu. Kalangan Muslim yang emosian, yang dikit-dikit bawa banner, injak-injak, dikit-dikit cetak bendera kemudian dibakar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya Muslim minoritas. Yang emosian, yang Ustadz Google dan sebagainya gitu kan. Tapi kan apa ya, kalau ini mau dibiarkan terus, mungkin ya ke depan akan muncul lagi orang-orang yang sama dengan teknik-teknik yang sama. Jadi serba salah. Kalau mau diproses hukum, kita kasihan, mereka bukan siapa-siapa, mereka butuh kehidupan yang layak gitu kan. Mungkin juga mereka lagi kesusahan dan sebagainya. Tapi kalau dibiarkan nggak diproses hukum, ya nantinya akan berkembang terus. Terus ada orang-orang kayak gini yang mempertontonkan kebodohannya di hadapan publik untuk menarik emosi masyarakat gitu. Jadi serba salah. Ya saya nggak ngerti deh mana yang opsi yang terbaik untuk pemerintah dan Menteri Agama gitu ya. Tapi kalau hukum harus ditegakkan, maka mereka semua ini memang harus dipenjara semuanya. Karena udah keterlaluan gitu. Udah salah semuanya. Udah peka telinganya, aksinya juga melanggar hukum. Dan ada lagi orang yang menurut saya itu aneh gitu ya. Ada Doni Putra namanya. Dia bikin video yang kalau Anda akan berhadapan dengan pedang gitu, pedangnya di ya nggak tahu itu pedang beneran atau pedang tumpul atau gimana, nggak tahu. Tapi setelah lihat profilnya, dia S1 di Al-Azhar, kemudian S2 dan sampai S3. Jadi orang ini berpendidikan, lulusan Timur Tengah. Tapi kenapa pemikirannya jadi kayak orang-orang apa ya? Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah gimana dia? Bukan orang sawah ya, orang-orangan sawah. Yang nggak ada otaknya itu. Ya terus terang saya kasihan ke dia gitu. Karena kalau dia diproses hukum, jelas masuk lagi tuh ke penjara dia. Jadi dia tuh tidak bisa membandingkan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing. Yang dipermasalahkan sebenarnya volumenya, suaranya yang mengganggu, bukan azannya. Azannya sih masih boleh, silahkan aja. Nah, cuma kan mungkin karena masyarakat kita itu tidak terlalu banyak referensi gitu ya. Jadi sehingga mereka ini tidak berkaca kepada negara-negara lain yang lebih dulu mengatur aturan-aturan tua ini. Di Mesir misalkan, ketika Ramadan, tidak boleh ada suara tua. Suara speaker masjid udah nggak boleh sama sekali. Di Malaysia, speaker hanya boleh digunakan untuk azan. Hanya boleh untuk azan. Di Indonesia, 15 menit sebelum azan itu digunakan untuk ngaji dan itu dibolehkan, diatur dalam undang-undang kita, dalam hukum kita. Gitu. Di Arab Saudi, itu bahkan nggak boleh speaker digunakan untuk keluar. Speaker hanya boleh digunakan untuk ke dalam masjid. Nggak boleh yang sampai ngaung-ngaung kayak di kita. Gitu. Jadi aturan yang ada di Indonesia yang ingin ditegakkan ini sebenarnya itu sudah lebih longgar dari banyak negara. Tapi kemudian sekarang disalahpahami, diprotes oleh banyak orang sehingga membuat orang-orang terpancing untuk menistakan agama dengan cara-cara yang sudah tidak mungkin untuk dibela. Salah satunya adalah Sugi Nur. Sugi Nur. Jadi Menteri Agama kita kan memang membandingkan suara speaker, entah itu azan, ngaji dan sebagainya, dengan suara lolongan anjing yang sama-sama mengganggu. Kalau nggak diatur, ya karena suara anjing kan nggak bisa diatur. Nah, Sugi Nur itu mempraktekkan azan dan suara anjing. Ya kita nggak masalah awalnya gitu, saya pikir nggak salah juga. Kan kadang juga ada suara azan lalu kemudian ada tukang bakso lewat, bakso ya. Biasa. Tapi setelah itu yang paling ngeri bagi saya dan saya terus terang merinding gitu ya. Ketika Sugi Nur mempermainkan syahadatain. Jadi dalam Islam
kalau ada orang mau masuk Islam, itu kita harus mengucapkan syahadat, pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak bisa dipotong, nggak bisa dipermainkan. Karena ini syarat bagi semua manusia untuk masuk agama Islam. Syaratnya ini, syahadatain namanya. Gitu. Nah, sama Sugiknur, syahadatain ini ada dalam urutan azan gitu ya. Nah, Sugiknur mempraktekkan syahadatain ini itu dengan memotong dan menggabungkan dengan suara anjing. Jadi syahadatnya belum selesai diucapkan, dia langsung menyambungnya dengan guguk, guguk. Saya terus terang takut gitu. Orang yang melakukan, Sugiknur yang melakukan, saya yang takut. Iya loh. Kok bisa seberani itu manusia gitu ya? Ini syahadat loh. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya, saya ingin coba tunjukkan videonya gitu. Ini videonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum, hukum. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum, hukum, hukum. Begitu. Nah, gimana? Merinding kan kalian gitu. Bukan kita yang melakukan, tapi ikut takut gitu. Karena hidup di masa yang sama dengan Sugiknur. Ini kalau Allah marah lalu kemurka atau kemudian tidak suka ada syahadatain dipermainkan seperti itu. Ini kan yang kena musibah kita semua ini. Satu negara gitu. Negaranya Sugiknur. Terus terang saya takut sekali gitu ya Allah. Ini gimana ini? Dan repot, awalnya saya mau bikin video enggak, bikin enggak gitu. Bahas enggak soal ini. Ya karena kalau dibahas mungkin akan tambah rame, tapi kalau enggak dibahas, saya jadi kayak ngerasa bersalah gitu. Saya enggak ngerti, MUI, Menteri Agama, Ustadz. Ini sudah di luar bahasan soal suara anjing dan suara speaker. Jauh di luar itu. Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu Sugiknur gitu. Mungkin dia nggak ngerasa bersalah atau gimana, tapi kita yang dengar. Ya itulah seperti yang saya bilang di awal gitu ya. Banyak orang kemudian terjebak untuk melakukan kesalahan dan nampaknya itu nggak mereka sadari gitu. Syahadatain dipermainkan seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.